Makanya Rasul pun mengatakan dalam salah satu hadisnya, apa kata Rasul? Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu fa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Ketahuilah dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik-baik seluruh tubuhnya, kalau daging itu jahat, daging itu jelek-jelek seluruh tubuhnya. Ketahuilah yang segumpal daging itu adalah hati. Jadi kata Rasul, yang buat orang baik, kalau baik hatinya, baik penglihatannya. Kalau baik hatinya, baik ucapannya. Kalau baik hatinya, baik pendengarannya. Tapi kalau hatinya jelek, maka jeleklah penglihatannya. Itu orang yang suka nonton keyboard gak kedip, umur udah 70, 80, tapi kalau nengok keyboard sub pertama aja dia, barisan paling depan, gak kedip matanya. Itu yang jahat bukan matanya Pak, hatinya. Kalau ada orang yang suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka mencaci orang, itu yang jahat hakikatnya bukan mulutnya. Yang jahat itu hakikatnya hatinya. Jadi baik buruknya ucapan kita, baik buruknya penglihatan kita, baik buruknya pendengaran kita, baik buruknya perbuatan kita, baik buruknya langkah kita, tergantung hati. Hati. Itulah maka orang tasawuf membahas hatinya. Membahas hatinya. Hilangkan itu. Iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesemuan, pemarah, ria, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. Ada yang begitu. Makanya saya kalau mau bertanya, nanti saya nggak kasih pertanyaan ini karena waktunya singkat. Dengan rela hati, insya Allah tanya. Nanti kalau ada yang mau tanya habis Isya boleh, saya kasih waktu kurang lebih 20-30 menit paling lama. Nanti yang kita dalam sholat itu akan khusyuk. Kalau enggak. Kalau hatinya sudah kayak tadi, iri, dengki. Sebab apa? Orang yang khusyuk itu dia banyak berzikir di luar sholat, maka dia zikir ketika sholat. Saya udah ulangi. Hari ini saya ulangi lagi. Kalau ditanya apa itu sholat yang khusyuk, saya ulangi sedikit lagi. Sholat yang khusyuk itu adalah tenang. Khusyuk artinya tenang. Apanya yang tenang? Hatinya yang tenang. Bagaimana hatinya bisa tenang? Kalau zikir kepada Allah dalam sholat. Karena kata Allah dalam surat Toha 14, Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku, tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Jadi yang disebut khusyuk itu menurut Allah adalah zikir di dalam salat. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak khusyuknya. Semakin sedikit zikirnya, semakin sedikit khusyuknya. Tidak zikir-zikir di dalam salat, tidak khusyuk. Nah, itu dia. Jadi kalau ditanya jelas saja kita. Apa salat yang khusyuk? Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, menyebut Allah. Dan nanti akan ada kita bahas merasa beserta dengan Allah. Kamu itu merasa beserta dengan siapa waktu sholat? Betul, kita sholat menuju ke Allah. Lalu dengan siapa kau menuju Allah? Dari mana kau menuju Allah? Itu nanti kita bahas. Enggak sembarangan. Betul sudah menuju Allahnya, tapi maaf kau tak bisa menuju Allah kalau dengan dirimu sendiri. Enggak dapat, enggak sampai. Arabtu Rabbi bi Rabbiku, kenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka enggak bisa ilmu kita mengenali Allah, enggak bisa, Pak. Yang bisa mengenal Allah itu dengan ilmu Allah. Bagaimana supaya sholatnya bisa khusyuk? Dalam surat An-Nisa ayat 103 kita bilang tadi harus zikir. Sholatnya harus zikir kepada Allah. Itu sholat yang khusyuk. Bagaimana supaya bisa berzikir dalam sholat? Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka berzikirlah kamu kepada Allah
mengerjakan sholat. Jadi zikir setelah sholat perintah Allah, Pak. Di dalam surat An-Nisa 103, fa idza qadaitumus shalah fadhkurullah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Jadi zikir setelah sholat itu perintah Allah. Perintah Allah. An-Nisa ayat 103. Diperintahkan Allah. Ketika kamu berdiri, duduk dan berbaring berzikir kepada Allah. Maka subhanallah, 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 subhanallah. Kata Rasul, barang siapa yang setelah sholat dibacanya subhanallah 33 kali, kemudian ditambahnya alhamdulillah 33 kali, ditambahnya Allahu Akbar 33 kali, ditutup dengan satu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Hadis Muslim, hadis sahih. Jadi kalau orang habis sholat baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tadi, maka diampunkan Allah dosanya walau sebanyak buih di lautan. Jadi kalau ada orang yang tak mau dia melakukan itu, habis sholat tak mau dia lagi berzikir-zikir tuh, maaf, bisa jadi ini masuk kategori orang sombong, merasa tak berdosa. Nah, jadi ada dalil jelas dalilnya itu semua. Baik. Nah, membersihkan hati tadi. Dengan apa kita membersihkan hati tadi? Nah, kan itu masalahnya. Dengan apa menghilangkan iri, dengki, hasad, khianat, dendam, kesumat, pemarah, ria, sombong, takabur, ujub, merasa diri paling hebat, orang lain salah semua. Dengan apa menghilangkan ini? Zikir. Dengan zikir. Bagaimana zikirnya? Mengingat Allah. Begitu kita udah iri sama orang, biasanya kalau kita iri sama orang itu dalam pikiran kita menerawang, begini. Stop pikiran itu. Pikirannya seperti itu, tak dekat dia dengan la ilaha illallah. Kan? Jadi bagaimana menghilangkan iri, bagaimana menghilangkan dengki dan seterusnya penyakit-penyakit hati itu bagaimana? Zikirullah. Jadi menghilangkannya dengan zikir. Kita kadang-kadang kalau nggak suka sama orang, Pak, terus kita pikir-pikirkan dia, terus kita cakap-cakap sendiri. Nanti kalau aku jumpa sama dia begini, begitu. Nah, ketika sudah datang itu, putus dengan la ilaha illallah, putus. Jangan dilanjutkan, putus la ilaha illallah. Makanya orang dulu bilang jangan putus ma'rifat. Sama ketika kita ada masalah, Pak. Ketika ada masalah, kita coba dengan sulitnya, kita akan menyelesaikan masalah itu. Nanti begini. Cut. Dengan la ilaha illallah. Di sini mengamalkan zikir itu, Pak. Zikir yang kita kerjakan habis sholat itu latihannya, latihan zikir tuh. Subhanallah, itu latihan zikir. Alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu latihannya. Kapan kita ngamalkannya? Ketika datang permasalahan, ketika datang ujian, ketika datang cobaan, ketika datang kebahagiaan, di situ kita mengamalkannya tadi. Mampu nggak kita memutuskan dengan la ilaha illallah? Itu dia. Makanya nahya alaiha. Kata Rasul, la ilaha illallah tuh nahya alaiha. Kita hidup dengannya. Wa alaiha namut. Kita mati dengannya. Dan kita dibangkitkan nub'asu dengan la ilaha illallah. 3 kekuatan la ilaha illallah diantaranya. Hidup dengan la ilaha illallah, mati dengan la ilaha illallah, nanti berbangkit dengan la ilaha illallah.